Tadi mendengar progres dari jamaah masjid. Belum lama kita selesai dengan program Ramadan yang sangat luar biasa. Sekarang sudah mulai disibukkan dengan program untuk Idul Adha ini, Masya Allah ya. Semoga semua tercatat sebagai mereka yang memakmurkan masjidnya. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kesempatan baik hari ini saya ingin mengajak kita bersama membahas tentang 10 sahabat Rasulullah. Episodenya sudah masuk ke episode lanjutan dari 10 sahabat Rasulullah. Insya Allah hari ini kita masuk kepada tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan berita yang sangat luar biasa dan kemudian diceritakan berita ini kepada sahabat-sahabat yang lain oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ya. Ini 10 sahabat yang Rasulullah sebutkan dalam satu hadis. Mereka sebagai ahli surga. Ya. Pertama tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, lalu kemudian Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Yang masuk Islam duluan yang mana? Dari semua ini yang masuk Islam duluan yang mana? Ya, Rasulullah tidak menyebut satu persatu, tapi Rasulullah langsung menyebut 3 nama. Ya. Dari golongan orang dewasa yang masuk Islam duluan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari golongan perempuan yang masuk Islam duluan adalah Bunda Khadijah. Dan dari golongan anak-anak yang masuk Islam duluan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi yang lainnya mengikut kemudian setelah itu. Dan ternyata paling banyak di sini masuk Islam lewat pintunya siapa? Siapa yang ngajak? Abu Bakar As-Siddiq. Ini sudah kita bahas di serial yang lalu ya. Jadi contoh Utsman bin Affan masuk Islam diajak oleh Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah juga Abu Bakar yang mengajaknya. Az-Zubair bin Awam, Abu Bakar yang mengajaknya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar yang mengajaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar yang mengajaknya. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga Abu Bakar yang mengajaknya. Jadi Masya Allah ya, semangat dakwah Abu Bakar luar biasa betul ya. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam, ternyata apa yang membuat Abu Bakar mudah mengajak para sahabat-sahabat yang lain ini? Pertama, secara usia mereka nggak beda jauh. Yang kedua, secara profesi pun mereka mirip-mirip. Apa profesinya? Pedagang. Dan di kalangan pedagang, satu hal yang pertama kali mereka jual adalah kepercayaan. Abu Bakar dipercaya betul oleh para sahabat-sahabat ini. Dan yang ketiga, ternyata kalau saya baca di buku Muhammad sebagai seorang pedagang, tulisan Dr. Syafi Antonio, ternyata mereka pun tinggalnya tidak berjauhan. Boleh dibilang kayak satu kompleks seperti inilah. Ya. Nah ini menjadi jawaban kenapa Abu Bakar mudah dan cepat sekali mengajak orang-orang ini. Jadi maknanya pesan buat kita adalah, kalau masih ada tetangga kita yang muslim, kita cukup dekat, kok belum mau sholat berjamaah ke Masjid Hidayatullah ini, siapa yang berkewajiban mengajaknya? Ya kita yang tetangga dekat ini, kita yang kenal dekat ini. Ya. Tentunya dengan cara mengajak yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tanpa menghakimi, tapi dengan cara persuasi kita mengajak tetangga-tetangga yang muslim supaya ikut menikmati indahnya berjamaah di masjid ini. Ya. Nah kalau Umar bin Khattab dari mana masuk Islamnya? Kalau Umar dari pintu siapa masuk Islam? Ya, Umar masuk Islam dari adiknya dan adik iparnya. Adiknya Fatimah binti Khattab, adik iparnya
Siapa? Suaminya Fatimah binti Khattab? Ya, yang nomor 9 ini. Ya. Said bin Zaid. Dan nanti kita bahas Said bin Zaid dari siapa masuk Islamnya. Ya. Oke. Ini episode pertama tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan di episode ini yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang asal-usul keluarga beliau. Ini menjadi penting supaya kita paham positioning Umar bin Khattab di tengah masyarakat Quraisy ketika itu. Yang kedua kita akan bahas, kalau dengar kata Umar waktu beliau masih jahiliyah, apa yang ada di otak kita? Kejam, sadis, itulah mungkin yang ada di otak kita ketika mendengar kata Umar sebelum masuk Islamnya ya. Tapi di sini kita akan bahas juga sinar pertama pada Umar bin Khattab. Bagaimana ketika beliau belum masuk Islam, tapi sahabat menemukan ada satu contoh kebaikan yang beliau lihat dari diri Umar. Ya. Lalu kemudian sampai Umar bin Khattab juga bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dan kemudian sampai beliau kemudian berangkat untuk hijrah. Ini hijrah yang sangat beda dengan yang lain ya. Yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, tengah malam berangkatnya. Kalau Umar hijrahnya ya terang-terangan, bahkan diumumkan beliau akan berangkat hijrah. Dan gak ada yang berani mencegah gitu ya. Nyari masalah soalnya kalau mencegah beliau nih ya. Sampai kemudian beliau mendapat gelar Al-Faruq. Ya. Baik, saya bahas dengan yang pertama dulu tentang Umar di era jahiliyahnya. Tapi sebelumnya saya ajak dulu nikmati foto ini. Ini anak-anak pang di Bekasi Timur. Ya. Di Pondok Melati ada nggak? Ada ya, mungkin kita mau nemu di Pasar Pondok Gede, di Sumir itu ya, ada itu ya. Bapak Ibu kalau ngeliat anak-anak kayak gini kesannya gimana Bapak Ibu? Kotor, kumuh. Kira-kira gampang nggak diajak ke masjid? Terus mau nggak kita deketin mereka untuk diajak ke masjid? Ya. Mungkin pikiran kita mendingan ngajak yang lain ya, daripada ngajak yang kayak gini ya. Masya Allah. Ini saya sampaikan kisah. Saya alhamdulillah mendapat kesempatan diundang oleh mereka di sebuah acara mabit, acara nginep di masjid di Bekasi Timur ya. Ya mereka yang mengundang. Pertama kali melihat wajah-wajah mereka juga sudah agak ya pikiran macam-macam lah. Ada sekujur badannya dari muka sampai kakinya itu batik semua isinya ya. Antingnya segala macam ya, Masya Allah ya. Tapi yang saya salut, kok mereka mau ngadain acara nginep di masjid gitu ya. Rupanya ada seorang kawan yang tergerak ingin mendekati mereka. Teman, gimana pintunya ini? Mereka orangnya kalau dengan orang-orang baik-baik kayaknya agak susah diajak ngobrol nih ya. Jadi dia pintunya adalah kebetulan dia punya keahlian sebagai fotografer, videografer, ingin mendokumentasikan kehidupan anak-anak jalanan ini. Dan tinggalnya sama-sama di Bekasi Timur. Dia sampaikan niat itu dan ternyata diizinkan, apalagi mendapat kemudahan setiap dia datang ke tempat mereka ngumpul, kontrakan mereka yang mereka kontrak bareng-bareng, itu selalu bawa makanan pokok buat mereka. Makanan pokoknya mie instan. Ya. Jadi mendapat sambutan bagus setiap datang ke sana. Ya. Dan akhirnya bisa mendokumentasikan dan kemudian dapat informasi bahwa mereka ini yang ngumpul di kontrakan itu semuanya muslim. Bahkan beberapa
sudah pernah sekolah di madrasah sanawiyah. Ya. Hanya gara-gara salah berteman, salah lingkungan, jadinya seperti ini. Akhirnya beliau mulai mengajak kita salat lagi yuk. Ya mereka ingat salat, cuman udah lama nggak salat gitu aja ya. Ya alhamdulillah karena sudah mulai dekat, diajak ngomong pun enak dengan bahasa seumurannya. Yanya mereka mulai mau, dan sampai akhirnya mau diajak ikut acara mabit seperti di masjid. Ya. Mereka cerita ke kami pertama kali membuat program mabit di masjid, mereka sudah ajukan surat ke sebuah masjid, dapat izin, bahkan mereka sudah kasih infaknya untuk sekedar kebersihan masjid. Ya. Tapi begitu tiba waktunya malam Ahad, ba'da Isya, waktunya mereka mulai datang, para pengurus masjid langsung melihat siapa yang akan mabit ini. Dan ternyata pengurus masjid ini berubah pikiran. Mereka minta acara mabitnya dipindah ke masjid lain. Uang infaknya dikembalikan, bahkan ditambahkan dengan uang infak dari masjid. Yang penting jangan mabitnya di sini gitu ya. Ini kadang-kadang ada orang mau insaf, kitanya yang belum siap ya. Ya alhamdulillah kesabaran mereka, akhirnya mereka sekarang sudah punya beberapa tempat di Bekasi Timur untuk bisa mabit. Alhamdulillah. Dan saya waktu itu melihat mereka ada yang bawa anak kecilnya, anak-anaknya laki-laki. Alhamdulillah anak-anaknya bersih wajahnya, nggak ada gambar-gambar kayak seperti ini, kayak bapaknya ya. Alhamdulillah. Semoga ini salah satu pintu hidayah yang Allah berikan pada mereka lewat ada orang yang berusaha mendekatinya. Ya. Kalau mereka mau mabit di sini boleh nggak? Boleh. Ya. Oke. Jadi mereka yang sempat menikmati masa jahiliyah itu cukup banyak sebenarnya. Ya. Sampai saatnya kemudian mereka mendapat hidayah. Masya Allah ya. Ini dai yang sempat menikmati masa jahiliyah, tapi Masya Allah greget dakwahnya sekarang luar biasa. Dan memang beliau menyasar masyarakat yang begitu nih, masyarakat yang masih jahiliyah yang mendekati. Ya maaf ya, kalau saya mungkin lebih nyaman yang Islamnya sudah baik. Tapi kalau yang Islamnya masih kondisi begini, terus terang ini perlu keberanian dan keterampilan tersendiri untuk mendekatinya. Ya. Kalau yang ini kenal nggak? Kenal nggak Bapak Ibu? Siapa namanya? Ya, Freddy Budiman. Yang sudah dieksekusi mati tahun 2016 lalu. Dosanya banyak nggak? Beliau apa ininya kerjanya? Ya bandarnya bandar narkoba. Dosanya banyak apa banyak? Ya. Kalau dia tobat, kira-kira Allah terima nggak tobatnya? Yakin Allah terima tobatnya? Ya. Jadi Masya Allah ya, kita yakin betul luasnya pintu ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita miliki. Ya termasuk seperti beliau kalau kita lihat di kisah-kisah yang bisa kita baca ya, luar biasa pertobatannya, dan surat-surat yang dia tulis kepada anak laki-lakinya juga menunjukkan bagaimana suasana hati orang tua yang sudah insaf, sudah melihat akhirat. Perhatikan pesan yang beliau tulis buat anak laki-lakinya itu, betul-betul dia ingin anak laki-lakinya jangan sampai terjerumus seperti ayahnya ini. Ya. Nah ini ternyata bisa kok, yang seperti ini masuk Islam aja bisa gitu ya. Nah ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Allah siapkan hidayah buat siapa saja. Tinggal buat kita pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi distributor hidayah buat mereka atau tidak. Ya. Baik. Nah sekarang kita bahas
pada Umar bin Khattab, asal usul keluarga beliau. Ya. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari Bani Adi, ya, yang merupakan rumpun terbesar di kota Mekah saat itu. Banyak bani-bani, banyak suku-suku kecil di kota Mekah. Yang paling populer yang kita kenal adalah Bani Hashim. Ini keluarga besarnya Rasulullah. Ya. Dan Bani Hashim spesial tugasnya adalah melayani jamaah yang datang ziarah ke Ka'bah. Jadi yang ngurusin Ka'bahnya, ngurusin air minumnya, penginapannya itu Bani Hashim. Adapun Bani Adi, ini secara fisik orangnya besar-besar dibanding yang lain. Jumlahnya paling banyak dan memang spesial tugas mereka adalah menjaga keamanan kota Mekah. Nah, Umar bin Khattab masuk di sana dengan tubuh yang tinggi besar, suku yang dominan jumlahnya, dan memang Umar sejak masa mudanya sudah diprediksi akan menjadi pimpinan besar dari kota Mekah nantinya. Ini nama ayahnya Khattab bin Nufail al-Sim dan ibunya Hantamah binti Hashim dari marga Bani Ma'zum, ya. Umar sejak kecil terdidik bisa belajar baca tulis yang saat itu merupakan suatu keterampilan yang langka. Rasulullah nggak mendapat pembekalan seperti itu, Umar mendapatkannya. Beliau terdidik dan bisa membaca naskah-naskah yang ada. Ya. Lalu kemudian itu asal-usul keluarga Umar. Dari sana kita paham bagaimana suku besar yang ada di beliau, dan juga tadi secara fisik memang tinggi besar. Beda dengan Abu Bakar yang sudah kita bahas. Kalau Abu Bakar gimana fisiknya, Bapak Ibu sekalian? Ya, kecil, langsing. Ya. Sampai beliau kalau pakai jubah itu, kalau orang Arab bisa pakai jubah, di pinggangnya diikat pakai sabuk gitu ya. Kalau beliau nggak ada yang bisa diikat, saking slimnya gitu ya. Tapi jadi pertanyaan kan, kok yang dipilih Rasulullah dampingi beliau waktu hijrah, kok malah Abu Bakar? Hijrah itu kan proses yang bahaya. Ya, harusnya yang dampingi Rasulullah adalah Umar bin Khattab secara logika. Tapi ketika Umar minta izin untuk berangkat hijrah, kok diizinkan Rasulullah? Waktu Abu Bakar minta izin, kenapa Rasulullah nggak izinkan? Ya. Nah ini kita paham di pembahasan yang lalu, Abu Bakar punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh Umar bin Khattab. Salah satunya adalah support keluarga yang sangat luar biasa dari keluarganya Abu Bakar dalam proses hijrah. Ya. Baik. Nah tentang hijrah ini, para sahabat 3 kali hijrah ya. Hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Hijrah yang kedua ke Habasyah lagi. Baru hijrah yang ketiga ke Yathrib, yang kemudian menjadi nama Madinah. Kenapa mereka hijrah? Karena susah untuk bisa beribadah dengan nyaman. Kita enak banget di sini ya. Azan 5 kali sehari kedengeran, satu komplek begini ya. Bahkan keluar komplek kedengeran. Berangkat dari rumah ke sini aman, salat berjamaah nggak ada yang mengganggu. Ya bisa kita bayangkan lah, bagaimana kalau suasananya nggak kondusif kayak gitu. Azan boleh, tapi dalam masjid aja, suaranya jangan keluar. Enak nggak kayak gitu Pak? Ya. Sholat boleh ke masjid, tapi dibatasin. Usia 50 tahun ke atas yang boleh sholat ke masjid. Ya. Itu yang terjadi hari-hari ini di Masjidil Aqsa. Yang boleh ke masjid, yang boleh datang ke sana 50 tahun ke atas. Nah ini kan sangat tidak nyaman untuk beribadah seperti demikian, ya Allah. Nah ini sampai seorang sahabat kemudian memutuskan untuk ikut berangkat hijrah ke Habasyah. Ya. Ummu Abdillah, ya. Beliau menceritakan, ketika kami ingin hijrah ke Habasyah, Umar datang dan terus berjalan menyusulku hingga berada di depanku. Terus terang, waktu ngeliat Umar datang hendak menyusul dia,
perasaan cemas di hatinya karena tahu track recordnya selama ini dari Umar bin Khattab. Sebelumnya kami terbiasa menerima cacian, sikap kasar dan siksaan darinya. Namun pada saat itu ia bersikap lain dan bertanya kepadaku, Ummu Abdillah, kalian akan pergi? Aku menjawab, iya, kami akan menuju bumi Allah. Kalian telah menyakiti dan menyiksa kami sehingga Allah memberi jalan keluar untuk kami. Habasyah ini letaknya di seberang Laut Merah ya. Jadi jarak cukup jauh dari Mekah, harus bergerak terus ke arah Jeddah. Dari sana sewa kapal laut baru nyebrang ke negeri Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang biasa memberikan suaka politik. Siapa namanya, Bapak Ibu sekalian? Raja siapa itu? Raja Najasyi. Ya. Rasulullah mengizinkan para sahabat berangkat ke sana karena tadi raja itu terkenal. Mereka biasa memberikan perlindungan kepada orang yang datang kepada mereka. Ini yang jawaban yang disampaikan oleh Ummu Abdillah. Dan mendengar jawaban ini, beliau mendengar satu jawaban dari Umar bin Khattab yang tidak pernah diduganya. Biasanya terdengar adalah cacian, makian dari Umar bin Khattab atau siksaan. Tapi kali ini Umar menyampaikan, semoga Allah menemani perjalanan kalian. Nah disinilah beliau mengatakan, saat itu aku melihat kelembutan yang selama ini belum pernah aku lihat darinya. Ini ada dalam kisah kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya, termasuk kitab sirah yang paling awal. Ya. Nah, ini. Jadi kita diajarkan dari sini semua orang punya potensi untuk dapat hidayah. Tinggal kita husnuzan nggak sama mereka. Rasulullah bahkan mendoakan dua orang yang musuh besar Islam saat itu, yang seringkali menyakiti umat Islam. Rasul doakan semoga di antara mereka ada yang masuk Islam dan menjadi penguat dari barisan Islam. Siapa yang Rasul doakan? Yang pertama Abu Jahal, dijulukan namanya Umar bin Hisham. Yang kedua yang Rasul doakan Umar bin Khattab. Nah ini Rasulullah mencontohkan orang yang jahiliyah yang menjadi musuh besar umat Islam didoakan oleh Rasulullah supaya masuk Islam. Ini mengajarkan kita untuk hati yang lapang, husnuzon pada takdir Allah. Bisa. Dan orang-orang kayak gini kalau masuk Islam, ya Rasulullah menyampaikan, mereka yang mutiara di masa jahiliyahnya, kalau masuk Islam pun menjadi mutiara juga. Umar mutiara di masa jahiliyahnya, masuk Islam jadi mutiara juga. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lebih detail bagaimana kejadian bersyahadanya Umar bin Khattab ini. Umar ini masih muda, tapi sering diajak oleh para pemuka Quraisy untuk ikut rapat. Karena tahu Umar ini bakal dinominasikan jadi pemimpin besar mereka ke depannya. Sehingga dari para senior kota Mekah ini, Umar mendapat informasi. Kota Mekah semakin tidak nyaman buat mereka orang-orang kafir Quraisy. Karena sudah mulai ada yang tidak seagama dengan mereka. Sudah mulai terjadi disintegrasi istilahnya ya. Perpecahan. Dan perpecahan ini yang menjadi pangkalnya adalah siapa? Muhammad bin Abdullah. Dia yang membawa agama baru dan mulai mengajak orang-orang lainnya. Memang mengajaknya diam-diam. Ya. Tapi kita tahu mereka terus melakukan gerakan-gerakan. Dan ini semakin berbahaya kalau dibiarkan. Ya. Maka itulah kemudian hasil perbincangan para pemuka Quraisy. Mereka harus segera mengambil tindakan supaya perpecahan ini tidak semakin melebar. Memang yang ikut agamanya Muhammad sebagian besar ekonomi lemah. Orang-orang miskin yang ikut di sana. Tapi kalau jumlahnya besar pun mengkhawatirkan. Hasilnya kemudian Umar bin Khattab mengambil sebuah keputusan pribadi. Mendengar informasi-informasi tadi, dia memutuskan, saya akan menyelesaikan masalah ini. Saya akan selesaikan Muhammad bin Abdullah. Ya.
Maka kemudian di suatu siang beliau siap keluar dari rumahnya membawa sebilah pedang, bergerak menuju rumah Muhammad bin Abdullah. Ya. Biiznillah. Di tengah jalan beliau ketemu dengan sahabatnya yang kemudian menanyakan, wahai Umar, ngapain engkau siang-siang begini keluar, apalagi bawa pedang kayak gitu? Saya ingin selesaikan masalah kaum Quraisy ini. Ya, Muhammad yang menjadi sumber pemecah belah. Ya. Nah, sahabatnya ini tahu Umar mau berangkat ke rumah Rasulullah. Dia menyampaikan, wahai Umar, gak usah ngurusin Muhammad dulu lah. Adikmu dan adik iparmu sendiri, orang-orang terdekatmu, sudah ikut agamanya Muhammad. Ya. Dapat informasi kayak gitu, marah besar Umar. Ibaratnya ring satunya sudah jebol. Adiknya dan adik iparnya sudah ikut agamanya Muhammad. Maka langsung dia belok ke rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Ya. Sampai di sana Umar mendengar dari luar rumah, kayak lagi ada pengajian di dalam nih. Lagi ada orang taklim di dalam rumahnya adiknya ini. Ya. Ternyata siapa yang lagi ngaji di dalam? Ya tadi Fatimah binti Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Dan siapa guru ngajinya? Ya, guru ngajinya adalah Habab bin Arats radhiyallahu anhu. Ini guru ngajinya adiknya Umar. Ya. Dan Habab ini pedagang kelontong di pasar Makkah. Dan Habab ini masuk Islamnya diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sampai di depan pintu rumah adiknya mendengar pengajian, Umar menyimak, baru kemudian diketok pintunya, pintu rumah adiknya. Kalau bahasanya Umar diketok ya, kalau bahasanya kita digedor gitu ya. Dilihat dari celah pintu ada abangnya Umar, wajahnya udah marah, di tangannya ada pedang. Wah, ini udah bahaya urusannya ini. Ya. Maka langsung Said bin Zaid minta pada Habab bin Arats untuk keluar rumah dari pintu belakang, mengamankan diri. Habab pun keluar dan kemudian dibukakan pintu lah untuk Umar masuk. Dan Umar melihat ke sekitar segala macam, cuma ada 2 orang ini aja. Tapi dia melihat ada lembaran-lembaran yang itu mungkin yang dibaca oleh mereka tadi ya. Dan kemudian Umar memaksa minta, tapi ternyata tidak diizinkan. Terjadi pergumulan yang tidak seimbang antara Umar dengan Said bin Zaid. Dan ya dengan mudahnya Umar bisa menaklukkan adik iparnya ini, wajahnya sampai luka-luka segala macam. Dan refleks sang istri ingin membela suaminya. Begitu membela mendekati suaminya yang ditelikung oleh Umar dengan refleks pun tangannya langsung lepas dan ternyata mengenai wajah adiknya sampai mengeluarkan darah. Di situlah rupanya Umar melihat darah keluar dari wajah adiknya, muncul penyesalan di hatinya. Ini adik yang seharusnya dia lindungi, kok malah dia tumpahkan darah dengan tangannya ini. Ya. Akhirnya Umar dengan baik-baik minta, serahkan lembar-lembaran tadi padaku. Ya. Tapi kata adiknya, ini lembaran hanya boleh dipegang oleh orang yang sudah bersuci. Kalau engkau mau megang, bersuci dulu, mandi dulu. Ya. Bismillah, Umar nurut dengan permintaan adiknya ini. Ya. Dia bersih, mandi dulu, baru kemudian diserahkanlah oleh adiknya tadi. Dan Umar sebagai seorang yang pandai baca tulis, cerdas, ya. Cerdas Umar ini, begitu melihat lembar-lembaran tadi, beliau langsung mendapat pesan yang sangat dalam. Yang beliau baca adalah surat apa? Surat Toha, surat ke-20. Ayat 1 sampai ayat 16. Dan Umar di sini hatinya sudah mulai terbuka membaca ayat-ayat ini. Ya. Kita simak sebentar ayat-ayat yang dibaca oleh Umar bin Khattab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ya. Ini pesan pertama yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Karena dia melihat orang-orang yang masuk Islam ini orang-orang yang susah dan membuat susah akhirnya. Tapi lewat bacaan ini, beliau diluruskan. Al-Quran ini turun bukan untuk membuat susah. Tapi sebagai apa? Di ayat berikutnya yang beliau baca adalah illa tazkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut pada Allah. Ayat ini secara tata bahasa indah ya, ujungnya seperti kalau bahasa Indonesia puisi tapi di atasnya lagi nih. Ya. Nah, dari sini Umar faham tentang maksud dari Al-Quran turunkan adalah peringatan bagi orang yang takut. Ya. Bukan takut kepada orang lain, takut pada Allah. Yaitu Allah yang tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, yaitu Allah yang menurunkan, Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nah, ini juga sebuah informasi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, istilah Allah itu istilah yang lazim di kalangan bangsa Arab untuk menamakan satu zat. Ya. Satu zat yang menciptakan mereka, memberi mereka rizki. Ini sudah kelaziman menggunakan nama Allah ini. Ya. Tapi kemudian mereka menambahkan, di Arab menambahkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan yang lain. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu ya. Tapi Allah tetap ada sebagai pencipta. Itu ada dalam keyakinan orang-orang kafir Quraisy pun sama seperti itu. Ya. Dan kemudian penjelasan tentang sifat Allah berikutnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yaitu Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Ayat ini satu persatu semakin masuk ke dalam hatinya Umar tentang sifat Allah. Karena terus terang selama ini peran Allah itu agak mengecil digantikan oleh peran berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Tapi Al-Quran ini menegaskan kembali tentang peran Allah yang sempat mengecil tadi. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Bahkan digambarkan kekuasaan Allah ini melingkupi yang langit, yang ada di langit, di bumi, yang di antara keduanya, dan bahkan yang ada di bawah tanah. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku ini adalah Allah yang tidak Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Nanti silahkan dibaca sampai ayat ke-16, itulah yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Dan lewat bacaan-bacaan ini hatinya menjadi semakin terbuka, pikiran cerdasnya memahami esensi dari Allah yang selama ini mereka anggap remeh. Ya. Dan akhirnya terbukalah pintu hatinya Umar yang tadinya keras seperti gunung batu. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran menjadi lembut. Ya. Ini sebagaimana Allah juga sudah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ya. Kita simak sebentar tilawahnya Syekh Abdul Basit membacakan surah Al-Ahzab ayat 21 ini.
ayat ini jadi pelajaran besar buat kita. Kalau hati lagi agak keras, susah menerima nasihat, sering-sering baca Quran atau dengerin Al-Quran minimal. Insya Allah kalau kita dengerin Al-Quran atau kita baca Al-Quran, Allah turunkan kelembutan pada hati kita. Enteng nerima nasihat lagi, bisa nerima nasihat lagi. Ya. Ini Umar yang keras saja hatinya, Allah lembutkan ketika dia membaca Al-Quran. Hati kita nggak sekeras itu mungkin. Ya. Jadi pastikan tiada hari tanpa tilawah, walaupun cuma sedikit. Pastikan ada tilawah-tilawah atau ada zikir-zikir Al-Quran yang kita baca. Ya. Nah kemudian setelah Umar terketuk hatinya, beliau minta diantar oleh adiknya, oleh adik iparnya ke tempat Rasulullah sedang berada. Dan rupanya Rasulullah saat itu sedang berkumpul di Darul Arqam, rumah tempat Rasulullah berkoordinasi dengan para sahabat. Darul Arqam ini letaknya di kaki Bukit Sofa. Jadi kalau dari Ka'bah nggak sampai 200 meter itu ke kaki Bukit Sofa. Rasulullah sedang kumpul di sana. Umar minta diantar datang ke sana oleh adik iparnya. Berangkatlah mereka berdua sampai depan pintu rumah tadi diketok oleh Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang ada di dalam rumah melihat dari celah pintu ada Umar bin Khattab di depan pintu mereka. Di tangannya bawa pedang. Di belakangnya ada sahabat mereka Said bin Zaid dengan wajah yang luka-luka. Kira kesannya apa yang ditangkap oleh para sahabat di dalam rumah tadi? Wah ini gawat urusannya nih ya. Umar siang-siang gini bawa pedang, di belakangnya sahabat mereka wajahnya luka-luka. Ya, gawat urusannya nih ya. Tapi ada seorang sahabat yang menenangkan para sahabat yang gelisah di dalam rumah tadi. Ya mereka gelisah jelas. Kok Umar tahu tempat kita kumpul di sini? Kok Umar bisa tahu? Mereka tersembunyi ngumpul di sana. Ya. Apalagi Umar sudah siap bawa pedang gitu ya. Siapa sahabat yang menenangkan para sahabat lainnya di dalam rumah tadi? Sahabat ini kelasnya Umar juga. Cuma secara usia lebih senior. Sudah duluan masuk Islam. Siapa yang kalau bertanding setara dengan Umar? Ya, sahabat ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ahli perang, pamannya Rasulullah yang sudah duluan masuk Islam. Maka Hamzah menenangkan para sahabat, biarkan dia masuk. Kalau dia punya niat baik, itu yang kita harapkan. Kalau dia punya niat buruk, jumlah kita lebih banyak. Makanya Umar diizinkan masuk, lalu kemudian begitu masuk langsung oleh beberapa sahabat, kanan kirinya dipegang tangannya, pedangnya diambil, dan Umar diajak masuk ke Rasulullah. Rasulullah mendekati Umar, tangannya diulurkan, tangan Rasulullah tempel ke dadanya Umar, dan mendoakan kebaikan untuk Umar bin Khattab. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan, semoga ini jawaban dari Allah atas doaku beberapa waktu yang lalu. Itu doa Rasulullah, supaya Allah kuatkan Islam dengan satu di antara dua Umar ini. Dan kemudian ternyata Umar menyampaikan niatnya datang ke rumah tersebut. Saya tidak lain hadir di sini untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu kira-kira gimana tuh reaksi para sahabat tahu Umar siang-siang datang untuk bersyahadat di sana? Wah, surprise betul para sahabat ini. Mereka seperti apa namanya? Nggak yakin dengan yang mereka lihat di siang hari itu. Seorang Umar yang selama ini menyiksa mereka, menjadi sumber ketakutan buat mereka, siang hari itu datang untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah pandu Umar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan bahagia betul, gema takbir berkumandang dari rumah itu. Seorang sahabat, Mus'ab bin Umair, beliau menyampaikan, rasanya setelah Umar masuk Islam, kemenangan selalu ada bersama kami. Ya. Dan setelah itu Umar keluar dari rumah tersebut
menuju ke tempat keramaian dan mengumumkan keislamannya. Terbuka. Ini bedanya Umar dengan para sahabat yang lain ya. Masya Allah ya. Dan betul-betul shock. Kaum Quraisy betul-betul shock. Anak muda yang mereka harapkan jadi pemimpin besarnya kok siang hari itu berubah drastis ya. Dan mereka ya secara fisik gak ada yang berani langsung one-to-one dengan Umar bin Khattab ini ya, cuma mereka terkaget-kaget betul saja dengan berita masuk Islamnya Umar bin Khattab ini ya. Nah ini yang membedakan Umar salah satunya dengan sahabat-sahabat yang lain. Umar sebelumnya dikenal peminum khamar, namun setelah menjadi seorang muslim, khamar tadi langsung dia tinggal sama sekali. Padahal ayat haramnya khamar belum turun. Ayat haramnya khamar baru turun nanti di kota Madinah. Tapi Umar sudah langsung cut, putus hubungan dengan khamar ini. Ini yang luar biasa ini. Sahabat-sahabat lain kan ada yang sudah muslim tapi masih minum khamar kemudian. Ya. Sehingga efeknya apa? Waktu memimpin sholat jadi imam, bacaannya salah. Ya. Lapor ke Rasulullah, para sahabat yang lain. Allah turunkan ayat berikutnya yang kedua. Ya. Yaitu, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Dan akhirnya semakin sedikit, karena sholat 5 kali sehari nggak boleh mabuk di waktu-waktu sholat. Orang semakin sedikit. Ya. Sampai akhirnya nanti saat di Madinah turun perintah untuk haramnya khamar. Jadi bertahap betul. Ya. Kayak orang udah biasa ngerokok tiba-tiba berhenti mendadak kan berat ya. Tapi mungkin kalau pakai cara yang Rasulullah contohkan, Allah contohkan bertahapnya turunnya haramnya khamar. Ya. Bedanya Umar dengan sahabat yang lain di situ, dia langsung cut. Ya. Inilah maka Rasulullah memberikan julukan kepadanya Umar Al-Faruq. Ya. Umar yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Baik, demikian dulu untuk kesempatan hari ini. Dan nanti insya Allah kita bahas berikutnya bagaimana peran Umar saat Rasulullah memutuskan kaum muslimin harus hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Umar dan kemudian bagaimana peran Umar mengendampingi Rasulullah saat mempertahankan Islam di Madinah dalam berbagai macam pertempuran yang harus terjadi saat itu. Ya. Demikian insya Allah saya kami persilahkan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau menambahkan informasi tentang kajian kita ini. Kami persilahkan. Biar kedengaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita yang kelam tentang Umar ini, Ustaz. Bahwa semasa beliau masih kafir, dia pernah menguburkan anak perempuannya. Mohon klarifikasi, karena ada juga info bahwa ini salah satu cara orang kafir untuk mendiskreditkan Umar gitu. Mendiskreditkan Umar, bahwa sebetulnya tidak ada itu. Demikian Ustaz. Ya, ini kisah yang masyhur tentang Umar di masa jahiliyahnya ya. Yaitu menguburkan anak perempuan. Karena memang mereka merasa ada kehinaan apalagi bagi seorang tokoh kalau tidak punya anak laki-laki. Dan ini yang kemudian dalam cerita-cerita yang ada, Umar sampai menguburkan anak perempuannya. Ini menjadi kisah lanjutan kemudian di Mekah ketika Umar dalam keadaan sedang duduk terdiam, tiba-tiba beliau menangis. Ya. Duduk terdiam, tiba-tiba beliau menangis. Ditanya seorang sahabat, Umar, kenapa engkau menangis seperti itu? Ya, Umar menjawab, aku teringat masa jahiliyah dulu, ketika aku melakukan hal-hal yang seperti itu, yang tidak dicontohkan dalam Islam. Ya. Tentang ini Israiliyat atau bukan, saya belum dapat kepastiannya.
Tapi memang dalam berbagai kitab sirah itu digambarkan bagaimana kondisi jahil yang ada saat itu. Yang merasa agak malu menanti-nanti anak laki-laki kalau dapatnya anak perempuan lagi. Ya. Padahal di mata Allah dan Rasulnya, laki dan perempuan itu dalam perkara ibadah, dalam perkara pahala, semua punya kesempatan yang sama. Ya, semua punya kesempatan yang sama. Ya. Jadi tidak ada kemudian laki-laki lebih utama. Kalau dalam hal waris, ya memang. Karena laki-laki punya kewajiban yang lebih besar dibanding perempuan. Maka dikasihnya 2 kali lipat. Ya. Tapi dalam perkara keutamaan ibadah, bahkan berjuang fisabilillah pun tidak ada perbedaan. Perempuan pun bisa. Ya. Nah ini satu pelajaran penting buat kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan, kita jaga husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kasih yang terbaik buat kita. Tinggal bagaimana kita mendampinginya, ya. Cuma yang saya terserang miris di hari-hari ini, mungkin Bapak juga banyak baca artikel ya, tentang gerakan yang tidak ingin punya anak. Dan itu semakin meluas di anak-anak muda di Indonesia juga. Kalau di luar negeri sudah biasa gerakan seperti ini. Bahkan tidak berkeluarga pun sudah biasa. Tapi kalau hubungan seksual mereka tetap tidak berkeluarga itu sudah biasa. Nah yang sekarang sedang diperkenalkan di Indonesia tadi, gerakan tidak mau punya anak. Ya Allah. Ini negara-negara yang sudah mulai cemas. Jepang, Korea, di Eropa lebih banyak lagi negara-negara yang cemas karena pertumbuhan penduduknya menurun. Wallahu a'lam. Ya, yang saya perhatikan mungkin ini yang pernah diprediksi oleh ulama besar Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyampaikan Eropa akan ditaklukkan oleh umat Islam bukan dengan militer, tapi dengan demografi. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan tinggal beberapa waktu di Eropa dan menyaksikan ya mereka tadi tidak mau berkeluarga. Kalaupun berkeluarga punya anak satu pun cukup lah. Ya. Dan akhirnya roda ekonomi untuk pabrik-pabrik besar di mereka kekurangan SDM. Supaya roda ekonominya bisa terus berputar, mereka buka pintu kepada SDM dari berbagai negara untuk masuk ke Eropa. Kalau di Jerman yang paling banyak dari Turki, di Perancis paling banyak dari Aljazair atau Maroko. Dan otomatis yang masuk ini mayoritas agamanya Islam. Dan yang saya perhatikan, orang-orang Turki, orang-orang Maroko ini datang nggak sendirian, datang bawa istri dan anak-anaknya. Dan rata-rata anak-anak mereka jumlahnya banyak. Ya. Jadi yang disinyalir oleh Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, Eropa akan dikuasai umat Islam bukan pakai militer, tapi pakai jumlah. Ya. Dan itu pun sudah diakui langsung oleh, kalau di Jerman apa istilahnya itu, pimpinannya, kanselir, ya, yang lalu ya, yang perempuan, dia mengatakan kalau kondisi Jerman seperti ini terus, tahun 2050, umat Islam akan mayoritas di Jerman. Ya, beliau sudah ngomong, beliau baca statistik pasti. Betapa warga aslinya tidak mau punya anak, sementara para pendatang yang memang mereka butuhkan adanya, anaknya banyak jumlahnya. Ya. Ya inilah ya sebuah nafsu tidak ingin repot punya anak banyak, akhirnya efeknya kepada mereka sendiri akhirnya. Ya. Demikian sebuah gambaran gerakan yang sedang mulai diperkenalkan di Indonesia. Yuk, Bapak Ibu yang punya anak sudah siap berkeluarga atau sudah berkeluarga, ingetin, ya. Yuk. Jangan pakai batasan-batasan gitulah. Ya.
Ada teman saya bilang pakai riset juga, kalau anak cuma 2 itu stagnan jumlahnya ya. Tapi kalau anak 1 itu akan menurun populasi. Nah, ini kalau bisa ya di atas 2 lah ya. Saya yakin ibu-ibu senang punya cucu yang banyak ya Bu ya. Ya. Baik, insyaallah demikian sekedar berbagi tentang informasi di zaman itu dan kondisi kekiniannya ya. Jazakumullah khairan katsir insyaallah. Baik, kita akhiri bersama majelis kita dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.